Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Nas'alullaha al-'azim rabbal arsyil 'azim yashfiya kulla Wabarakatuh. amradina. Allahumma inna nas'aluka al-'afiyata fid dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah fi dinina wa dunyana wa ahlina wa malina. Allahumma astur 'auratina wa amin rawatina. Allahumma ihfazna min bayni yadayna wa min khalfina wa an yaminina wa an shimalina wa min fawqina wa na'udzu bi'azamatika an nughtala min tahtina. Allahumma bika asbahna bika amsayna wa bika nahya wa bika namut wa ilaika nusyur. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah, mengucapkan alhamdulillah rabbil alamin. Berterima kasih kepada Nabi Muhammad SAW dengan bersalawat. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah, dengan izin Allah, pagi hari ini kita berjumpa kembali melanjutkan tadabbur Asmaul Husna. Semoga setiap perjumpaan, setiap asma yang kita pelajari, yang kita tadabburi, semakin menambah iman, menambah keyakinan, ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah, di pertemuan sebelumnya kita berkenalan, mendekat kepada nama Allah yang ke-85, Dzul Jalali wal Ikram. Dzul Jalali wal Ikram. Dzu atau kadang kita temukan za atau zi itu menunjukkan adalah yang memiliki, ya, yang mempunyai atau yang memiliki. Dzu, ya. Dzul Jalal, Al Jalal adalah Allah Subhanahu wa taala yang memiliki ke apa namanya? Keagungan, kebesaran. Dari kata Al-Jalil, ya. Kalau kita mengatakan Allah Azza wa Jalla, berarti Allah Al-Azza, Aziz, ya, memiliki kebesaran, Al-Jalil, keagungan. Wal Ikram, dan Al-Ikram, kemuliaan. Jadi Dzul Jalali wal Ikram, Allah itu zat pemilik kebesaran, kemuliaan. Ya. Jadi Dzu atau Dzul, Zal, Zil itu adalah yang memiliki, yang mempunyai. Ya. Ada namanya Dzulqarnain. Kornun itu tanduk. Kornain berarti dua tanduk. Dzulqarnain yang memiliki dua tanduk. Ada nggak nama orang namanya Dzulqarnain? Dzulkarnain. Ada Zulkarnain. Itu Ada namanya coach. berarti Ada. pemilik dua tanduk. Maksudnya apa dua tanduk? Nah, itu eh, Dzulqarnain dia adalah istilah tentunya. Dua tanduk itu dua kekuasaan dulu, timur dan barat. Dia penguasa raja, disebut dengan Dzulqarnain. Bulan ini kita masuki bulan apa? Bulan ke-11 dari bulan Hijriah, Zulqa'dah. yaitu Dzulqa'dah. Apa artinya Dzulqa'dah? Dzul, ada kata Dzul, Dzul. Ya. Qa'dah itu dari kata qa'ada yaq'udu. Qa'ada itu artinya duduk. Ya. Maq'ad itu tempat duduk. Qa'ada duduk. Dzulqa'dah adalah bulan yang memiliki waktu atau apa namanya? Bulan aslinya bulan duduk-duduk. Nah, aslinya ya Dzulqa'dah. Bulan istirahat, bulan duduk-duduk.
Kenapa disebut itu? Karena memang bulan Dzulqa'dah itu adalah termasuk bulan haram, bulan mulia, bulan yang di situ dilarang, tidak diperbolehkan untuk melakukan peperangan. Ya, sehingga bulan Dzulqa'dah itu adalah bulan gencatan senjata. Di zaman dahulu ketika ada peperangan itu biasanya terjadi di Syawal, terjadi ya bulan peperangan, misalnya perang Badar dan sebagainya. Nah, Dzulqa'dah itu adalah eh, rehat, gencatan senjata. Sehingga disebut adalah bulan yang haram, bulan yang sakral dalam sejarah. Ya. Sehingga bangsa Arab itu tidak membolehkan atau menyediakan peperangan. Kenapa? Karena mereka juga selain itu akan bersiap-siap untuk memasuki bulan haram berikutnya, itu bulan Haji, Dzulhijjah. Dzulhijjah. Nah, jadi Dzulqa'dah ini bulan yang diapit oleh Syawal, Dzulhijjah. Nah, Dzulhijjah adalah bulan haji. Kalau orang Jawa biasanya bulan apa Dzulqa'dah? Bulan bulan apa? Bulan kejepit, bulan hapit ya. Tuh. Sehingga du yang artinya tadi memiliki atau mempunyai, maka qadah eh, duduk. Duduk artinya maksudnya intinya adalah istirahat, gencatan senjata, tidak ada peperangan. Ya. Bulan duduk-duduk lah asal katanya gitu ya. Memang seperti aneh kalau kita kok ada bulan duduk-duduk. Ya. Tapi itu sejarahnya. Ya. Jadi orang Arab itu di bulan Dzulqa'dah mereka lebih banyak berdiam diri di rumah. Ya. Kenapa? Mereka menahan diri untuk bepergian, termasuk peperangan, ya. Karena ini adalah bulan haram. Baik. Nah, eh, Dzul Jalali wal Ikram, ya. Pemilik kebesaran, pemilik kemuliaan. Memang tidak banyak disebutkan dalam Al-Quran, di antaranya ada di dalam surat Ar-Rahman, bahkan 2 kali disebutkan tentang nama Allah, Ismul Azam, Dzul Jalali wal Ikram. Dengan memahami makna Dzul Jalali wal Ikram, maka eh, kita pun akan meneladani bahwa manusia itu akan mendapatkan kemuliaan, ya, bukan karena dirinya, bukan karena atribut yang melekat pada dirinya, tapi manusia mendapatkan kemuliaan karena Allah yang mengangkatnya, Allah yang memuliakannya. Ya. Jadi manusia mendapatkan kemuliaan tidak dilihat dari kesempurnaan fisiknya, hartanya, eh, kedudukannya, pangkatnya, tapi karena Allah yang memuliakan. Maka manusia pun harus sadar bahwa suatu ketika manusia berbuat sesuatu yang nista, maka manusia ya itu sendiri yang telah membuat dirinya tidak mulia. Karena Allah telah memuliakan. Allah menciptakan manusia dalam keadaan mulia. Maka manusia harus menjaga dirinya, menjaga ketakwaan dirinya untuk senantiasa mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka bersyukur kita kepada Allah, ya. Kita diciptakan sebagai manusia, kita pelihara kemuliaan yang Allah anugerahkan ini, ya. Apa di antara kemuliaan yang Allah berikan kepada manusia? Manusia diberikan akal. Betul? Itu adalah sebuah kemuliaan dari Allah. Apalagi kemudian kita diciptakan, dilahirkan dari orang tua, keturunan yang muslim. Maka itu adalah sebuah kemuliaan. Anugerah dari Allah Subhanahu wa taala yang kita terus jaga, kita pelihara dengan menjaga diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jangan menghinakan dan merendahkan diri kita. Itu di antara bagaimana mengaplikasikan dalam kehidupan nilai atau asma Allah Dzul Jalali wal Ikram. Pada hakikatnya semua adalah milik Allah, Allah yang memuliakan manusia, Allah yang mengangkat derajat manusia. Dan selanjutnya kita berkenalan kembali, melanjutkan Isman min Asmaillah al-Husna, salah satu nama Allah, Rakam Sitta wa Thamanin, nomor 86, Allah al-Muqsit.
Allah al-muqsit. Al-muqsit kata dasarnya kosato yaksuto, kosato kistun. Ya, al-muqsit itu dari kata aksato yuksitu. Ya, maknanya adalah ya, berlaku adil, seimbang, sikap adil, eh, ada keseimbangan. Saya ingin tanya, eh, siapa yang suka dengan keseimbangan, keadilan? Ya. Apa yang dirasakan apabila di sekitar kita, di masyarakat, terjadi ketimpangan? Apa yang dirasakan? Mas, tidak enak, Tidak nyaman. tidak Tidak nyaman. suka, tidak nyaman, betul? Ada ketimpangan perilaku misalnya. Apakah itu dari penguasa, apakah dari masyarakat sekitar, atau dari manapun. Ada kesewenang-wenangan, ada kezaliman, ada ketidakseimbangan, ada ketidakadilan. Nyaman nggak kehidupan manusia? Tidak nyaman. Tidak nyaman, tidak suka. Jadi fitrahnya manusia itu yang disukai adalah keseimbangan, Tenang. keadilan. Betul ya? Ya, betul ya. Keseimbangan, keadilan. Bila mana terjadi ketidakseimbangan, ya, misalkan nih alam sekitar kita, tempat kita, kalau tidak seimbang, apa yang terjadi? Ya, bisa. Karena perilaku manusia, misalkan Nah, perilaku manusia melakukan perusakan alam, Banjir, penumpakan bencana liar, alam, buang sampah sembarangan, ya. Akibat ulah manusia itu, apa yang terjadi? banjir, Banjir, bencana. bencana bencana alam, alam, tanah longsor, kemudian ada polusi udara, betul ya? Kemudian akhirnya berdampak kepada penyakit. Ya. Kualitas penyakit semakin keren, gitu kan? Dan semakin merebak jenis-jenis virus, penyakit dan sebagainya. Ya. Ini menunjukkan bahwa ketidakseimbangan itu, kesewenang-wenangan manusia itu merusak tatanan kehidupan. Ya. Yang diinginkan manusia secara nurani, fitrahnya itu adalah keseimbangan itu sendiri. Ya. Bila terjadi sesuatu yang melawan keseimbangan, keadilan di alam semesta ini, maka nurani kita menolaknya. Betul atau betul? Betul. Karena fitrah kita menginginkan kesetaraan, keseimbangan. Itulah fitrah. Pertanyaannya, kenapa kita rindu dengan keseimbangan, dengan keadilan? Karena kita dicipta oleh Allah Al-Muqsit. Kita diciptakan oleh Allah Al-Muqsit, yang maha seimbang, yang maha adil. Kita rindu kepadanya karena kita memang diciptakan oleh. Ya. Sehingga aman rasanya, nyaman rasanya kalau lingkungan kita, sekitar kita, alam semesta ini adalah seimbang. Dan itu yang Allah tunjukkan. Ada keseimbangan antara antara siang dan malam. Setelah siang ada malam dan seterusnya. Ada keteraturan. Tapi kemudian bila manusia kemudian melawan itu semuanya, ya, merusak itu semuanya, maka yang terjadi adalah bencana alam. Dan akibatnya, dampaknya akan dirasakan oleh semua manusia, semua makhluk hidup yang ada di sana. Demikian juga sebaliknya, bila yang terjadi keseimbangan, maka manfaatnya juga akan dirasakan oleh manusia itu sendiri. Kembali kepada manusia itu sendiri. Kan itu. Ya. Dalam surat Al-Hijr, Allah berfirman, A'udzubillahiminasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, di ayat 19-nya, wal ardo madadnaha.
wal arda madadnaha wa alqaina fiha rawasiya wa anbatna fiha min kulli syai'in mawzun. Dan kami telah menghamparkan bumi. Jadi Allah menghamparkan bumi dan kami pancangkan padanya gunung-gunung. Dan kami tumbuhkan di sana segala sesuatu menurut ukuran. Dia Allah sudah menciptakan sedemikian rupa alam ini dihamparkan, kemudian ada gunung-gunung supaya tidak supaya seimbang, tidak goyah ini sebagai pasak kan gunung itu. Kemudian ditumbuhkan tumbuh-tumbuhan itu juga sesuai dengan kadar ukurannya. Di ayat berikutnya ayat 20-nya wa ja'alna lakum fiha ma'aish wa man lastum lahu birazikin. Dan kami kata Allah telah menjadikan padanya sumber-sumber kehidupan untuk keperluan. Ada sumber-sumber kehidupan, baik itu dari air dan sebagainya, tumbuh-tumbuhan, sumber kehidupan. Ya. Waman lastum ma'aish, dan juga sumber kehidupan itu juga terdiri dari makhluk-makhluk. Ada hewan-hewan dan sebagainya juga Allah ciptakan. Waman lastum lahu birazikin, dan juga bukan kamu wahai manusia yang memberi rizki. Makhluk-makhluk diciptakan itu bukan manusia yang memberi rizki, tapi Allah juga yang memberikan rizki kepada mereka. Jadi Allah bukan hanya menciptakan, tapi Allah mengatur sedemikian rupa sehingga setara, seimbang, ada keadilan. Hewan-hewan diciptakan, Allah juga memberikan kecukupan rizki bagi mereka. Di ayat 21-nya, wa in min syai'in illa indana khazainuhu wa ma nuzazziluhu illa biqadarin ma'lum. Nah, di sini tidak ada sesuatu pun melainkan pada sisi kamilah kata Allah khazainuhu, khazanahnya, kesetaraan, keseimbangan, timbangannya. Kami tidak menurunkannya melainkan dengan ukuran tertentu. Allah sudah mengkadar alam ini, kadarnya seperti ini. Ya. Dan seterusnya sudah dikadar gitu ya. Sudah disesuaikan dengan kebutuhan. Tapi kemudian bila mana manusia zalim, berlebih-lebihan, ya, maka terjadilah ketidakseimbangan tadi. Ya kan? Terjadi keseimbangan. Ketidakseimbangan. Maka adil itu, ya, keseimbangan itu biasanya lawannya adalah apa? Kezaliman. Jadi orang yang tidak berbuat adil, tidak seimbang, itu disebut dengan apa? Zalim. Ya, zalim. Ya. Allah perintahkan untuk berbuat adil. Allah perintahkan untuk menjaga alam. Jangan membuat kerusakan. Manusia membuat kerusakan. Ya. Karena keserakahan tadi. Ya kan? Ya. Wa idza qila lahum la tufsidu fil ardh qalu innama nahnu muslihun. Kalau dikatakan jangan buat kerusakan di muka bumi, mereka mengatakan, enggak kok, ini adalah justru ini untuk kebaikan. Oh. Di sini adalah sebuah kebaikan, ini untuk perbaikan. Allah Maha tahu. Ala innahum humul mufsidun. Ketahuilah mereka itu membuat kerusakan. Walakin la yashurun, tapi mereka enggak tahu, mereka enggak merasa bahwa itu adalah sebuah kerusakan. Ya. Berlebihan dalam mengeksplorasi alam sehingga terjadi ketidakseimbangan. Jadi fitrah kita manusia ini adalah mencari keseimbangan. Dan Allah itu Al-Muqsid. Allah yang dengan izinnya, dengan namanya yang mulia, yang agung, memberikan keseimbangan. Tidak ada satupun di langit dan di bumi yang tidak seimbang. Allah pun memperlakukan ini semua dengan adil. Coba kita lihat alam semesta, lihat sekitar kita. Ada nggak yang tidak seimbang? Ya, kan Allah ingatkan dalam surat Al-Mulk ayat berapa itu? Ayat 3. Alladzi khalaqa sab'a samawati tibaqa
Ma tara fi khalqir rahmani min tafawut. Farji'il basar. Hal tara min futur. Alladzi khalaqa sab'a samawatin tibaqa. Yang telah menciptakan 7 langit berlapis-lapis. Ma tara fi khalqir rahman tafawut. Kamu sekali-kali tidak melihat pada ciptaan Tuhan yang Maha Pemurah sesuatu yang tidak seimbang. Ada nggak ciptaan Allah yang tidak seimbang di langit dan di bumi? Lihatlah berulang-ulang. Farji'il basar, lihat, ulangi lagi, lihat lagi, pandang lagi alam semesta. Hal tara min futur, adakah kamu lihat sesuatu yang tidak seimbang ciptaan Allah? Masya Allah. Semua diciptakan dengan adil, begitu seimbang, begitu sempurna ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Dialah Allah Al-Muqsit yang maha memberikan keseimbangan. Ya. Yang maha adil. Ya. Dan Allah tunjukkan secara zahir, ya, di depan mata kita tentang keseimbangan. Kita rasakan, bukan hanya melihat, kita rasakan bagaimana Allah ciptakan ini. Cuma tadi, ketika manusia zalim, maka terjadi ketidakseimbangan. Terjadi ketidakseimbangan. Dampaknya biasanya terjadi pada dirinya, kelompoknya. Gitu ya. Kalau orang zalim pada dirinya, biasanya apa yang terjadi? Berlebihan dalam bekerja misalnya. Sampai nggak tidur sama sekali, nggak istirahat. Apa yang terjadi pada di tubuhnya? Ketika manusia tidak menjaga keseimbangan hidupnya, dia sakit, gitu ya. Ya, kan gitu. Remaja-remaja sekarang kan gitu biasanya. Ya, mereka merubah yang Allah ciptakan malam itu untuk istirahat, siang untuk beraktivitas. Ya, banyak remaja itu dirubah pola hidupnya, malam Balik. melek, begadang, nggak tidur, ya. Begitu pagi habis subuh tidur. Ada nggak yang begitu, Bapak Ibu? Ada. Nah, apa yang terjadi? Nggak seimbang ya, nggak fresh kehidupannya. Karena melawan kodrat, melawan fitrah. Ini sudah diciptakan sedemikian rupa, gitu ya. Keseimbang. Kalau banyak bekerja terus menerus misalnya sepanjang hari, siang harinya kerja terus nggak ada waktu break istirahat, sholat dan seterusnya. Apa yang terjadi? Sampai kemudian lupa makan. Sakit. Karena dia zalim terhadap dirinya. Ya. Maka harus ada keseimbangan tadi. Dan itu adalah fitrah manusia memerlukan itu. Ya. Kalau kita lihat dalam Al-Quran, dalam surat Al-A'raf ayat 29, Bismillahirrahmanirrahim. Qul amara rabbi bil qisti. Al-qistu, tidak al-qistu, qasato yaksutu itu kata asal dasar dari al-muqsit. Qul amara rabbi bil qisti. Katakanlah Tuhanku menyuruhku berlaku adil, seimbang. Wa aqimu wujuhakum inda kulli masjid. Hadapkanlah wajahmu kepada Allah pada setiap salat. Wad'uhu mukhlishina lahuddin, dan berdoalah atau sembahlah dia dengan ikhlas beribadah semata-mata hanya kepadanya. Kama bada'ahu ta'udun. Ya, kamu akan dikembalikan kepadanya sebagaimana kamu diciptakan semula. Ya. Dalam tafsir, ya, dalam tafsir Al-Mukhtasar, ya, disebutkan bahwa ya, sesungguhnya Allah itu menyuruh kita berbuat adil, al-qistu tadi, seimbang. Dan Allah tidak pernah menyuruh kita untuk zalim, berbuat keji, berbuat mungkar. Bahkan Allah perintahkan manusia untuk beribadah kepadanya, mengabdi kepadanya, menyembah kepadanya dengan tulus ikhlas. Itu bagian dari keadilan al-muqsit. Berdoa hanya kepada Allah, beribadah hanya kepada Allah, memurnikan ketaatan kepada Allah.
sebagaimana dia Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita dari tiada, ya. Lalu kemudian kita ada hidup saat ini. Dan kelak kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Penjelasan tentang ayat ini dalam kitab Zubdatul Tafsir, ya, Syekh Dr. Muhammad Sulaiman, ya. Aqul amara rabbi bil qist, katakan Tuhanku menyuruh menjalankan keadilan. Ini adalah berarti perintah Allah. Ya. Salah satu perintah dari perintah Allah, di mana perintah Allah ini, ya, melarang kita untuk berbuat keji, berbuat zalim, tapi justru sebaliknya adalah berbuat adil. Al-qistu. Perintah. Jangan berbuat sebaliknya, tapi berbuat adil lah. Bahkan di dalam beribadah kepada Allah, adil. Adil artinya itu apa? Allah yang menciptakan kita, Allah yang melengkapi kebutuhan kita, maka menyembah kepada Allah, lurus hanya pada Allah, jangan menduakan Allah, jangan berbuat syirik, menyembah kepada selain Allah. Itu namanya zalim. Itu namanya tidak seimbang. Kan gitu. Ikhlas beribadah pada Allah, ikhlas dalam berdoa kepada Allah. Ketika manusia diciptakan oleh Allah, dicukupkan kehidupannya oleh Allah, diberikan, dilengkapi segalanya oleh Allah, tapi kemudian dia menyembah kepada selain Allah, beribadah kepada selain Allah, itu zalim nggak? Dia telah berbuat zalim. Artinya dia telah mengingkari bahwa Allah yang telah melengkapi, telah membuat keseimbangan dalam kehidupannya dan melengkapi kehidupannya. Demikian juga yang Allah sampaikan dalam surat Ali Imran ayat 18. Syahidallahu annahu la ilaha illahu wal malaika wa ulul ilmi qa'iman bil qisti. Ada kata al-qistu. La ilaha illahu wal azizul hakim. Ya. Allah menyampaikan di sini bahwasanya tiada Tuhan melainkan Dia, Allah yang berhak diibadahi, disembah. Dia qa'iman bil qisti, menegakkan keadilan. Dan dibenarkan itu oleh para malaikat dan orang-orang yang berilmu. Ya. Dibenarkan, maksudnya adalah, ya, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, hanya beribadah kepada Dia Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi para malaikat, orang-orang berilmu, ya, orang-orang yang beriman diberikan ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala, menyadari bahwa la ilaha illallah, tiada ilah, tiada sembahan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Bersaksi. Mereka orang-orang berilmu, orang-orang yang diberikan ilmu, para malaikat juga, mereka bersaksi dengan keimanan mereka, ya, bahwasanya tiada ilah, tiada yang berhak diibadahi, disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Jadi begitu dalam maknanya al-muqsid ini, Allah yang menciptakan keseimbangan, keadilan, maka sebagai hamba, ya, sebagai makhluk yang diciptakannya, kita pun berupaya untuk menciptakan keseimbangan itu, diantara juga dengan mengabdi hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Melaksanakan setiap apa yang menjadi ketetapan dan keputusan Allah Subhanahu wa taala, karena itu adalah sebuah perintahnya. Tidak sekali-kali pun kemudian kita berniat untuk berbuat zalim kepada, baik kepada diri sendiri ataupun sekitar. Ya, berbuat zalim baik itu dengan terang-terangan ataupun sembunyi-sembunyi. Ya, karena ketidakadilan yang terjadi itu, cepat atau lambat alam semesta ini akan mencari keseimbangannya sendiri. Ya, secara fitrah alam ini sendiri, kalau manusia berbuat zalim terhadap alam semesta, maka alam itu sendiri akan mencari keseimbangannya. Itulah kenapa terjadi gempa bumi, ya,
Karena yang tadinya kan tidak seimbang, kemudian ada dicari keseimbangan, ya, dan sebagainya. Karena akar fitrahnya adalah seimbang. Fitrahnya adalah ada keadilan. Ikhwatal iman, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka eh, apapun yang terjadi, ya, mungkin kita pernah merasakan ketidakadilan dari sekitar kita, maka yakinlah Allah itu Al-Muqsit. Allah sendiri yang mengadili. Allah sendiri yang apa namanya? yang apa, yang memberikan keadilan, karena itu adalah namanya Allah Subhanahu wa taala. Dan manusia apabila melanggar keadilan itu, keseimbangan itu akan berdampak pula kepada dirinya sendiri. Maka bersikap adil saja, baik pada diri sendiri, kepada masyarakat, pada sekitar, pada keluarga. Ikhwatal iman, Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin ada yang bertanya, apa bedanya al-muqsid dengan al-adl? Ya, al-adl al-qistu. Ya, sebenarnya secara arti ada kemiripan sama. Maknanya di sini akan ada sedikit perbedaan, ya. Kalau al-adl, keadilan itu bisa jadi tidak nampak secara langsung, ya. Tidak terlihat secara langsung. Contoh keadilan hukum gitu ya, atau yang lainnya. Sedangkan al-qistu al-muqsid itu, ya, Allah al-muqsid memberikan keadilan, ya, maha adil dalam arti bisa saja terlihat, nampak, ya, zahir, jelas. Kalau kita lihat tadi di contoh-contohnya itu, al-qistu itu ya lebih banyak berbicara tentang sesuatu keadilan yang nampak, yang jelas, bersifat material. Tentang alam semesta, gitu ya, bersifat benda, tentang keadilan yang ada di situ. Itu sekitar mungkin eh, apa yang membedakan al-qistu al-adil, sama-sama seimbang, sama-sama adil. Ya, itu perbedaan. Ikhwatal iman, Bapak Ibu ayah bunda yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah itu sangat adil. Ketika Allah memberikan hukuman pun Allah Maha Adil. Tidak ada yang dizalimi. Maka kita sebagai hambanya juga berupaya terus untuk menjadi hamba yang bisa memberikan keadilan dimanapun kita berada. Tidak berzolimi sekitar kita. Tidak mengambil hak orang lain. Apabila memiliki posisi pengambil keputusan, maka mengambil keputusan dengan adil. Bukan karena kepentingan si A dan si B, tapi kemudian menzolimi orang lain. Berbuat adil. Sebagaimana yang dicontohkan Nabi Muhammad SAW, bagaimana beliau jadi pribadi yang menegakkan keadilan. Ya, menjadi al-muqsid, apa namanya, seimbang. Contoh bagaimana beliau menjadi al-amin, menjadi orang yang terpercaya. Karena diantaranya beliau orang yang bijak. Bijak untuk membuat sebuah keputusan yang seimbang, sehingga tidak ada perselisihan di antara orang-orang yang dibimbingnya, ya, kaumnya. Dan di antara sebab beliau diberi gelar Al-Amin, atau karena beliau adalah seorang yang Al-Amin, yang terpercaya, ya, ketika namanya terjadi pemugaran Ka'bah. Pernah satu ketika Ka'bah itu setelah terkena banjir bandang saat itu di Mekah, kemudian kabilah-kabilah itu sepakat untuk melakukan perbaikan, ya, dibangun kembali Ka'bah itu. Lalu kemudian di akhirnya terjadilah perselisihan, ya, tentang siapa yang meletakkan Hajar Aswad pada tempatnya kembali. Tempatnya sudah ada,
ya. Tapi kan dipugar, maka Hajar Aswad itu akan diletakkan kembali. Siapa yang berhak, dari kabilah mana yang masing-masing kabilah merasa dirinya yang paling berhak, kabilahnya, sukunya yang paling berhak, ya, saling berebutan. Lalu kemudian dari bersih tegang tersebutlah, lalu kemudian disepakati bahwa yang berhak ini, yang meletakkan ini adalah besok hari siapa yang pertama kali masuk masjid. Qadarullah, ternyata yang pertama kali masuk masjid adalah Nabi Muhammad yang saat itu belum menjadi nabi. Beliaulah yang kemudian memecahkan persoalan itu. Beliau dengan adil, ya, mengutamakan keseimbangan dan keadilan saat itu. Akhirnya beliau membuka sorbannya, ya. Lalu kemudian beliau sendiri dengan tangannya meletakkan Hajar Aswad di atas sorban tersebut, ya. Lalu kemudian memerintahkan kepada setiap kepala-kepala suku untuk memegang ujung-ujung sorban dan diangkat bersama-sama. Lalu kemudian dengan tangan beliau, Hajar Aswad yang di atas sorban itu diletakkan di tempatnya semula Hajar Aswad tersebut. Dan semua kabilah ini puas dan mereka merasa semuanya punya andil di situ. Masya Allah. Ini adalah contoh tentang kebijaksanaan dan keadilan yang dibuat oleh seorang pemimpin. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ini juga bermanfaat dan bisa kita terapkan, ya, nama Allah Al-Muqsit di dalam kehidupan kita, ya, untuk bersikap adil dalam kehidupan, baik diri sendiri, keluarga, dan masyarakat sekitar kita. Dan ini yang diperlukan. Ya, kita merindukan pemimpin penguasa yang mampu menciptakan keseimbangan, tidak berat sebelah, ya, tapi mereka yang adil. Sehingga kehidupan ini juga kehidupan yang nyaman. Karena keadilan itu kan membawa kepada kenyamanan, betul ya? Ya. Membawa kepada rumah tangga yang seimbang, yang nyaman, yang adil di sana. Itu dirindukan. Termasuk juga bangsa yang tercipta keadilan. Karena kalau tidak, maka yang terjadi adalah kesewenang-wenangan, kezaliman satu dengan yang lain. Semoga Allah lindungi kita, semoga Allah lindungi bangsa kita, dihadirkan pemimpin yang adil, yang mampu membawa keseimbangan dalam kehidupan. Amin ya rabbal alamin. Baik, apa yang kita bahas hari ini tentang nama Allah Al-Muqsit. Al-Muqsit merupakan bentuk isim fa'il dari kata aksato yuqsitu, bermakna yang maha berlaku adil, bertindak adil, bersikap adil, dan menghilangkan ketidakadilan, membangun keseimbangan yang setara. Al-Muqsit artinya Allah memberikan bagian yang sesuai untuk setiap makhluk. Keadilannya bukan saja menjadikan orang mendapatkan apa yang menjadi haknya, tapi tanpa kurang sesuatu apapun. Tetapi juga dalam hal mendamaikan dua orang yang berselisih. Dia mampu memuaskan dan menyenangkan semua pihak dengan sangat sempurna. Bukan sangar ya, sangat sempurna. Ini tadi dalam Al-Quran, surat Al-A'raf yang kita bacakan, ada kata Bilqis. Kul amara rabbi bilqis. Tuhanku menyuruhku berlaku adil. Al-Qistu, Al-Muqsit ya. Hadapkanlah wajahmu kepada Allah pada setiap sholat. Sembahlah dia dengan mengikhlaskan ibadah semata-mata hanya kepadanya. Kamu akan dikembalikan kepadanya sebagaimana kamu diciptakan semula. Ya. Jadi dipertanggungjawabkan, diminta pertanggungjawaban bagaimana kita berbuat seimbang dalam kehidupan ini, berbuat adil dalam kehidupan ini. Termasuk juga di dalam beribadah kepada Allah, jangan berbuat zalim. Allah yang menciptakan, Allah yang mencukupkan, tapi kemudian manusia menyembah kepada selain Allah, ini adalah sebuah kezaliman. Karena itu di ayat berikutnya Ali Imran, syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qisti. La ilaha illa huwal azizul alim. Allah menyatakan bahwasanya tiada Tuhan melainkan Dia yang berhak disembah. Yang menegakkan keadilan. Para malaikat dan orang-orang berilmu
juga menyatakan itu, bersaksi tentang hal tersebut, bahwa Allah itu yang berhak disembah, la ilaha illallah. Tiada ilah yang berhak disembah kecuali Dia. Dia yang maha perkasa, lagi maha bijaksana. Ya. Maka beribadah hanya kepada Allah, berdoa mengabdi hanya kepada Allah. Pengaruh positif terhadap diri, melaksanakan ketetapan Allah dengan hati senang, tenang dan aman dalam melakukan kebaikan. Karena apa saja ketidakadilan yang kita rasakan sebenarnya sudah diadili oleh Allah yang maha mengadili. Tanpa menunggu nanti kelak di hari kemudian, tapi di dunia ini Allah akan membalas ketidakadilan tersebut. Diri kita sendiri kita akan merasakan siksaan di dalam batin kalau kita tidak berbuat adil. Sempit rasanya dada ini kalau ada ketidakseimbangan di sekitar kita. Contoh saja, Bapak Ibu masuk ke sebuah tempat, sebuah ruangan atau rumah, di situ perabot-perabotannya diletakkan sembarangan, tidak sempurna, tidak seimbang, gitu ya. Rasanya gimana? Tidak tertata dengan nyaman, itu sudah diadili, kita itu sudah nggak nyaman rasanya. Betul? Ya. Contoh sajalah, kemudian ada makanan, disajikan makanan, tapi komponen bumbunya, rasanya nggak seimbang, gitu ya, nggak sesuai. Jadi seimbang itu bukan berarti harus sama persis ya. Ya, Allah tentu maha tahu. Tapi sesuai dengan porsinya. Disajikan makanan, kemudian di situ ada ketidakseimbangan bumbu misalnya, atau letaknya, ya, nggak sesuai. Hanya diletakkan, ditaruh begitu saja, tapi nggak ditata dengan baik. Apa yang terjadi? Nggak nyaman kan? Sama. Jadi kita sudah rasakan di dunia akibat daripada ketidakadilan, ketidakseimbangan dalam hidup. Dan kelak pun di hari kemudian akan dirasakan oleh manusia. Jadi mudah-mudahan ini bisa kita amalkan, kita bisa aplikasikan, sehingga tercipta hati, jiwa, kemudian orang-orang sekitar kita, negara kita adalah orang-orang yang adil, orang-orang yang senantiasa mengarah kepada keseimbangan, kesetaraan. Ya. Waqimul wazna bil qisti wala tukhsirul mizan dalam surat Ar-Rahman. Tegakkanlah keadilan, keseimbangan. Waqimul wazna bil qisti, dengan adil, dengan seimbang. Wala tukhsirul mizan, dan jangan kurangi. Kalau mengurangi berarti kan kezaliman yang terjadi. Waqimul wazna bil qisti. Sebagai seorang pedagang, maka timbanglah, ya, berikanlah timbangan yang adil. Jangan dikurangi. Ya. Sebagai seorang hakim, berikanlah keputusan dengan adil, jangan curang. Jangan berpihak kepada yang memberi, ya, tapi berpihak pada kebenaran. Ya. Sebagai apapun, maka jadilah kita pribadi yang menegakkan keadilan, menegakkan keseimbangan, semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya kira itu yang kita bahas pada hari ini. Jadi sekali lagi bahwa Al-Muqsid adalah bagian daripada nama Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengajarkan kita, yang meminta kita untuk senantiasa berlaku adil, bersikap adil, seimbang, setara, ya, ya, dalam kehidupan pribadi ataupun sekitar kita. Menjaga kehidupan ini seimbang, ya, pola hidupnya, termasuk dalam hal ibadah sebagaimana dalam ayat tadi, kita berbuat adil kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai kemudian kita berbuat zalim, ya, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha menciptakan, yang maha memberikan kebutuhan kita, tapi kemudian kita tidak beribadah kepadanya. Contoh, ya, sekarang kita memasuki atau persiapan memasuki bulan haji.
ya. Sebagian kaum muslimin yang berangkat haji sudah berangkat, ya. Datanglah dengan sebagai tamunya Allah, ya. Karena haji itu kan panggilan Allah, betul ya, undangan Allah. Siapa yang mau haji? Insya Allah ya. Baik, saya nggak tahu jamaah kita ini ada yang berangkat haji tahun ini atau enggak. Belum ada informasi. Jadi haji itu panggilan Allah, undangannya Allah. Kalau Bapak Ibu pernah mendapatkan undangan, ya, yang undangan apa misalnya ya, undangan apapun ya jenis undangannya. Nah, kalau kita diundang, berarti ada tuan rumah atau sohibul hajah yang mengundang kita. Pertanyaannya, yang paling tahu tentang tujuan acara, urutan acara, maksud acara, yang diundang atau yang mengundang? Yang paling tahu? Yang mengundang. Yang mengundang. Maksud acara, tujuan acara, dan sebagainya, yang mengundang. Berarti kalau undangan haji, ibadah haji, itu undangan siapa? Allah. Allah. Yang paling tahu tentang tujuan haji dan apa-apa yang berkaitan dengan haji siapa? Allah. Maka ikutilah apa yang Allah inginkan di sana. Bayangkan kalau kita datang ke kondangan misalnya, atau acara, yang paling tahu itu acaranya siapa, urutannya, dan sebagainya adalah tuan rumah. Lalu kemudian kita sebagai tamu datang, kita punya acara sendiri misalnya, punya agenda sendiri di acara tersebut. Itu sopan nggak? Ya, enggak sopan. Ya. Pak Bujang misalnya datang ke kondangannya Pak Zainal gitu yang ada acara. Tapi Pak Bujang punya acara sendiri di tempat tersebut. Arisan di sana. Kenapa Pak? Tiba arisan di sana. Nah, ya, punya acara sendiri tanpa sepengetahuan atau bahkan tanpa izin daripada tuan rumah. Kira-kira tuan rumah gimana? Saya Yang tersinggung. rumah yang bingung loh. Acaranya kok bikin acara sendiri. Kok bikin acara sendiri? Ini acara saya kan, dia kok arisan sendiri dan sebagainya. Nah, haji itu adalah undangannya Allah. Jangan sampai jamaah haji datang ke sana, dia punya agenda sendiri, acara sendiri. Kan biasanya banyak gitu. Datang ke sana, dia punya agenda sendiri di luar agenda haji. Aja. Sering nggak terjadi gitu, Bapak Ibu? Sering. Iya. Apa agenda haji? Itu yang kita ucapkan ketika talbiyah kan? Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Itu. Aku datang memenuhi panggilanmu ya Allah. Tidak ada sekutu bagimu. Aku datang hanya untukmu ya Allah. Segala puji, segala kekuasaan hanya milikmu. Aku hanya datang untukmu. Kita datang untuk memasrahkan diri. Banyak orang yang datang bukan memasrahkan diri, tapi meminta. Jadi yang berangkat itu sudah membawa daftar permintaan. Bukan daftar penyerahan diri. Tapi daftar permintaan. Minta ini, minta itu, minta itu. Oh, daftarnya begitu banyak. Lupa bahwa ini adalah agendanya Allah. Sehingga di depan multazam, di depan Ka'bah, ya, bukan menyerahkan diri, tapi justru hanya meminta. Bukan nggak boleh minta, tapi ya, kita dahulukan dulu agendanya yang mengundang. Gitu ya. Nauzubillah min zalik, masih juga terjadi ada orang-orang yang justru di sana bukan mentauhidkan Allah, justru berbuat syirik. Datang ke Jabal Rahmah, nulis-nulis, minta-minta, justru yang melukai daripada kemabruran hajinya. Pernah dengar ya Bapak Ibu ya?
Mementingkan kiswah. Ya, motong-motong kiswa dengan dibuat jimat dan sebagainya itu justru punya agenda sendiri di luar agenda yang diinginkan oleh yang mengundang. Ya, gitu. Jadi kita berbuat adil di situ adalah ya kita datang sesuai dengan apa yang diharapkan oleh yang mengundang, Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua dipantaskan untuk bisa datang ke Baitullah, menunaikan ibadah haji, ya, dan umrah insya Allah. Mudah-mudahan diberikan rezeki untuk datang memenuhi panggilannya. Amin ya rabbal alamin. Kita semua sudah dipanggil, betul ya? Jadi tidak ada alasan kemudian mengatakan kenapa belum haji? Oh, belum ada panggilan. Nah, itu namanya menuduh Allah belum manggil. Biasanya kan orang kenapa belum berangkat? Dia sudah punya harta, punya uang. Kenapa belum berangkat? Wah, belum ada panggilan. Padahal Allah sudah manggil kan? Allah sudah manggil, wa'azin finnasi bil haji, dan serulah manusia untuk berangkat haji. Oh, Allah sudah menyeru lewat Nabi Ibrahim, ya, sudah menyeru lewat para mubalik, ya, sudah diseru. Jadi tinggal kita memantaskan diri untuk mendapatkan panggilan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua kala dipanggil untuk melaksanakan ibadah haji. Insya amin ya rabbal alamin. Allah. Alamin. Baik, Ayah Bunda, kalau ada yang bertanya silahkan. Kalau tidak, kita langsung berdoa. Ya, cukup jelas Ustaz. Cukup? Ya. Oke, baik. Kita berdoa. Semoga Allah ridho. Allah sempurnakan keyakinan keimanan kita dengan ridhonya insya Allah. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuafi ni'amahu yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma anta rabbuna la ilaha illa anta khalaqtana wa nahnu ibaduka wa nahnu ala ahdika wa 'adika mustata'na. Na'udzu bika min syarri ma sana'na. Nabu'u laka bi ni'matika 'alaina wa nabu'u bi dhunubina. فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم إنا نسألك بأننا نشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. Ya Allah ya Rabb, Engkau ciptakan kami dari segumpal darah. Engkau ciptakan kami dari segumpal daging, ya Allah. Engkau ciptakan kami dari tulang belulang, ya Allah. Engkau ciptakan kami menjadi manusia yang sempurna, ya Allah. Engkau hidupkan kami, ya Allah. Engkau tiupkan ruh di hati kami. Hingga kami menjadi manusia yang sempurna, ya Allah. Kami bisa melihat, kami bisa mendengar, kami bisa berucap, berkata-kata. Kami dapat merasa, ya Allah. Ya Rabb, sempurnakan pula penciptaan kami dengan iman di dalam jiwa kami. Jadi karena kami hamba yang beriman, bertakwa kepadamu, ya Allah. Duhai Engkau yang maha sempurna, ya Allah. Kami mengakui bahwasanya Engkau tiada Tuhan selain Engkau, ya Allah. Engkau yang menghidupkan kami, Engkau yang memberikan kesehatan, ya Allah. Kami bersyukur atas segala anugerah yang Kau berikan kepada kami, ya Allah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma kfina bihalalika an haramik waghnina bifadlika amman siwak. Ya Allah, cukupkanlah kami dengan rezekimu yang halal, ya Allah. Hingga kami terhindar dari harta yang haram, ya Rabb. Kayakan kami dengan anugerahmu, ya Allah. Sehingga kami tak meminta kepada selainmu, ya Allah. Ya Rabb, ya Tuhan kami. Sirami hati kami dengan kesejukan rahmatmu, kasih sayangmu. Terangi hati kami dengan nurmu, cahayamu, ya Allah. Bimbing kami ke jalan yang lurus, ya Allah. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, ya Rabb, saudara-saudara kami, ya Allah. Di antara saudara kami, hamba-hambamu, ya Allah. Kau pilih untuk menunaikan ibadah haji pada tahun ini. Terima haji mereka, ya Allah. Jadikan haji mereka haji yang mabrur, ya Allah. Allahumma ja'alhum hajjan mabrura wa dhanban maghfura wa sa'yan mashkura wa amalan salihan maqbulan wa tijaratan lan tabur. Ya Allah,
di antara kami yang akan menunaikan ibadah haji ya Allah. Pantaskan kami ya Allah, berikan kami rezeki ya Allah, berikan kami keyakinan, kekuatan iman ya Allah, agar kami pun pantas untuk menunaikan ibadah haji pada tahun berikutnya ya Allah. Allahumma ballighna Makkah wal Madinah wal Arafah warzuqna al-hajj al-mabrur wardu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma khtim lana bil Islam wakhtim lana bil iman wakhtim lana bi husnil khatimah. Allahumma ahsin aqibatana fil umuri kulliha wajirna min khizyid dunya wa adzabil akhirati ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala khairi khalqi Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Syukran wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.